Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Nur Fauzan ASSMA, Pembina KMNU Undip, yang saya hormati Kang Bisril Hasani, Ketua KMNU Undip 2021, serta teman-teman peserta yang saya bahagiakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Johari, biasanya dipanggil Johari, di sini sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya Madrasah Desain pada pagi hari ini. Nah, untuk susunan acara sendiri akan dimulai dengan pembukaan. Untuk itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian langsung dilanjutkan dengan lagu Subhanul Waton. Untuk itu, operator waktu dan layar saya persilahkan.
Oke, terima kasih operator. Sebelumnya mengingatkan kembali buat teman-teman kalau misalnya masih ada temannya yang belum join di Zoom meeting bisa diajakin lagi ya, karena ini juga acaranya mau segera dimulai. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Madrasah Desain oleh Kang Raka. Sebelumnya apakah sudah di dalam meet? Bisa say hi. Ya, masuk hadir. Oke, kepada Kang Raka, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu ya, dalam acara Madrasah Desain pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang saya hormati pembina KMNU Undip, yang saya hormati Ketua KMNU Undip, dan yang saya banggakan teman-teman peserta serta panitia Madrasah Desain 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen panitia dan juga peserta yang sudah ikut mensukseskan acara ini sehingga terlaksana dengan insya Allah lancar dan juga tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, Madrasah Desain ini merupakan wadah dan sarana untuk kita semua yang ada di sini untuk mengembangkan salah satu soft skill kita, karena di era revolusi industri 4.0 ya, atau mungkin bisa dibilang di era yang sudah serba digital ini, kemampuan untuk menggunakan atau kemampuan untuk melakukan desain sederhana ataupun desain kreatif itu bisa dibilang menjadi suatu hal yang fundamental gitu, karena segala hal sudah dicantumkan, atau semua hal itu kan sekarang sudah tersedia di dalam gadget dan handphone atau ya gadget dari teman-teman semuanya. Jadi desain kreatif itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, dan menurut saya itu hukumnya wajib untuk semua orang yang memegang gadget ya. Karena apalagi untuk mahasiswa ya yang tiap hari kerjanya megang laptop, terus kadang tugasnya pun seringkali memaksa kita untuk menggunakan desain kreatif ini, menggunakan gadget kita gitu. Nah, harapannya dengan adanya Madrasah Desain ini bisa menjadi sarana buat kita semua dalam belajar dan meningkatkan kemampuan kita dalam desain kreatif, sehingga tujuan utama dari adanya desain kreatif secara digital ini itu bisa tersampaikan dan tidak menyulitkan pembacanya gitu. Kenapa kita pakai Figma? Karena pertama gratis ya, jadi insya Allah halal gitu, nggak ada pembajakan ataupun harus lisensi yang membayar mahal ya gitu. Jadi harapannya mungkin sebelum acara teman-teman bisa bikin akun dulu mungkin, atau ada yang sudah punya juga ya bisa langsung mengikuti gitu. Begitu, dan saya harap juga teman-teman di sini bisa aktif. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan untuk bertanya, karena di sini kita forumnya diskusi ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila selama acara ini ada yang masih kurang maksimal atau ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Kang Raka. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KMNU Undip 2021. Sebelumnya, Kang Bisril, apakah sudah di dalam itu? Bisa saya dulu, Kang.
Cek, suaraku masuk nggak? Masuk. Ada Kang Bisril, waktu layar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barika wasallim ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kang Fans Antonio sebagai pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman semua serta dan panitia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini, di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dalam acara Madrasah Desain ini sangatlah penting, bukan cuma di organisasi aja, tapi juga dalam dunia pekerjaan desain ini juga sangat penting. Nah, untuk hari ini adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersama-sama belajar dan mengasah soft skill kita tentang perdesainan, yang khususnya nanti kita akan menggunakan aplikasi Figma. Mungkin untuk teman-teman peserta bisa mengikuti acara ini dengan baik, dengan aktif, dan bisa mengambil semua pelajaran yang ada. Dan bisa mempraktekannya dalam dunia gitu. Soalnya banyak orang-orang yang mungkin belajar namun kurang dalam prakteknya. Jadi harapannya nanti teman-teman semua bisa mengambil semuanya dan bisa mempraktekannya gitu. Oke, dan terima kasih saya sampaikan kepada panitia karena sudah mau mengadakan acara yang bagus gitu ya. Namun sayangnya dengan kondisi pandemi ini, jadi kita hanya bisa lewat online saja. Ya, semoga acaranya nanti bisa lancar dan bisa sukses. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Bisril atas sambutannya. Sesuai rundown ya teman-teman, kita akan masuki acara selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator. Mungkin operator bisa bantu share screen. Oke, beliau adalah Kang Lulu Anjaina, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Kontaknya tertera ya teman-teman, profil pribadi, soft skill-nya ada kepemimpinan, kerja tim, public speaking, sastra dan literasi, kemudian isu remaja. Untuk pengalaman organisasinya cukup banyak ya di sini. Salah satunya ada jurnalistik Semanda, forum komunikasi IKA Remaja, dan masih banyak lagi. Prestasinya juga udah nggak diragukan lagi ya. Ada kampus mengajar angkatan 1, kan ilmiah mahasiswa, esai sejarah, jejak tradisi, dan masih banyak lagi. Selain itu juga Kang Lu ternyata punya buku ya, udah punya karya. Di antaranya ada buku Ruh dan Keabadian, Pelataran Sastra Kaliwungu 2020. Dari CV-nya aja udah kelihatan kan betapa kece-nya moderator kita pada pagi hari ini kan. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, mungkin Kang Lu udah bisa say hi ke hadirin. Halo Kang, jauh hari. Halo Kang Lu. Suaraku terdengar ya? Masuk Kang. Pripun nih kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah, saya ini Kang. Alhamdulillah.
Ini udah ditunggu oleh teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Kepada moderator, saya persilakan. Terima kasih Kang Johari atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin teman-teman dari peserta dan panitia untuk mengambil alih kegiatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini, sesuatu yang istilahnya menakjubkan ya buat kita sesuatu yang menggembirakan karena KMN Undip untuk kesekian kalinya bisa melaksanakan kegiatan madrasah desain. Perlu diketahui bahwa biasanya nih teman-teman gitu madrasah desain dilaksanakan secara offline gitu. Dan apa keuntungannya kita sekarang melaksanakan secara online adalah nih banyak banget peserta-peserta dari luar yang bisa ikut gabung nih di kegiatan madrasah desain. Nah, nanti kita akan bersama narasumber yang mungkin sudah nggak asing lagi di telinga kita apalagi buat teman-teman di KMNU gitu ya. Beliau adalah Kang Fans, mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Oke, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, ini salah satu keuntungan kita online itu siapapun bisa mengakses gitu ya. Jadi ini ada dari Polines, ada dari UIN Sunan Kalijaga, ada dari UMK. UMK itu Universitas Muria Kudus ya. Dari UNES, Unsur, dan banyak lagi. Tadi ada dari Unsri. Mungkin sudah bisa ditampilkan CV-nya. Oke teman-teman, beliau adalah Fans Antonio Ishaki. Dari namanya aja udah desainer banget gitu nggak sih, graphic design, desain grafis. Dia adalah salah satu mahasiswa program studi matematika yang mana mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman di dunia desain dari berbagai profesional desainer gitu ya, dari sosial media dan YouTube gitu. Ini beberapa pengalamannya. Mungkin kalau misal ada teman-teman yang mau mengkontak saya, hello, boleh melalui teleponnya atau email, silahkan. Pengalaman beliau, pengalamannya yang paling anyar nih, paling terbaru. Jadi salah satu staf desain grafis di KMNU nasional. Terus dia juga sampai saat ini menjadi freelancer desain gitu ya. Dan pernah juga gabung di Lindung Intan sebagai internship magang desain grafis. Skill-nya Figma, Corel Draw, Filmora, sama Premiere Pro. Jadi teman-teman nanti sudah ini bakal sharing bareng Kang Fans. Kita bisa nyapanya Kang Fans, mungkin bisa kita sapa dulu Kang Fans. Halo Kang Fans, apakah sudah masuk? Oke, sepertinya sedang persiapan, nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman di kegiatan nanti pertama akan kita dengarkan bersama gitu ya dari materi Kang Fans, baru nanti teman-teman boleh bertanya apapun, bisa ditanyakan dengan Kang Fans asalkan masih dalam koridor desain grafis, dunia perdesainan lah gitu. Kalau Kang Bisril tadi nyebut ada perdesainan, nah kayak gitu. Kang Fans, apakah sudah bisa menyapa teman-teman? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kang Fans. Gimana nih Kang Fans, kabarnya Kang Fans? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, oke. Teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi karena Kang Fans sudah siap. Sudah siap ya Kang Fans? Insya Allah, insya Allah. Oke, karena Kang Fans sudah siap, maka waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Fans. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disimpan dulu buat teman-teman. Nanti bisa kita buka sesi tanya jawab. Tenang aja teman-teman, kita bisa tanya apapun karena ini adalah ruang diskusi yang bebas gitu ya, merdeka ya. Kalau kata Pak Menteri itu merdeka belajar gitu. Monggo Kang Fans, waktu dan tempat persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi teman-teman semuanya, Mas dan Mbak, Kang dan Neng, teman-teman peserta pelatihan madrasah desain, bukan pelatihan ya, madrasah ya. Jadi kita sekarang lagi di kelas, saya gurunya gitu ya. Absen dulu nggak ini kira-kira? Nggak usah ya. Oke, langsung saja kita ke materi kita. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Fans Antonio Ishaki, biasa dipanggil Fans. Saya adalah mahasiswa di Universitas Diponegoro dan diterima di program studi matematika. Alhamdulillah, dari program studi matematika ini saya belajar banyak hal, dan salah satunya adalah desain. Sebentar, saya boleh share screen ya? Oke. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Yes. Sedang OTW. Ya. Sedang OTW, oke. Oke, udah. Sudah cukup terlihat. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, terima kasih. Kita mulai dulu. Waktu saya 1 sampai jam berapa sebelumnya? Di sini sampai jam. Izin jawab, Halo. Kang. Oh iya. Monggo. Sampai jam 1 jam, Kang Fans. 1 jam dari sekarang ya? Ya, silakan Kang Fans. Oke, terima kasih. Maksimalkan waktunya. Terima kasih. Baik, jadi di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan cara menggunakan Figma. Figma ini bisa dibilang software, bisa juga dibilang tidak software, karena Figma basicnya adalah website atau bisa kita akses melalui browser, jadi tidak perlu diinstal. Tapi ada juga versi desktopnya untuk beberapa device yang support, itu bisa diinstali pakai Figma. Dan itu ketika versi desktop sudah pasti fiturnya lebih rapi, bukan lebih lengkap, sama lengkapnya, tapi tatanan di desktop lebih rapi dan lebih enak untuk digunakan. Oke. Jadi kenalkan lagi, saya Fans, seorang desainer grafis yang belum terlalu profesional. Dan jika kalian penasaran bisa dicari saya di Instagram di @fansa_a dan _. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi Figma ini adalah sebuah software desain yang berbasis cloud ya teman-teman. Jadi kita mendesainnya harus connect atau harus tersambung dengan internet, karena kalau kita tidak tersambung dengan internet, desain yang kita buat di Figma itu tidak bisa tersimpan secara otomatis. Nah, selain untuk membuat desain, Figma juga dikenal sebagai aplikasi software untuk prototyping. Prototyping ini digunakan ketika kita mendesain sebuah UI, user interface, dan UX. Selain itu, Figma juga terkenal dengan fitur andalannya, yaitu fitur kolaboratif, yang mana beberapa bulan yang lalu fitur kolaboratif ini masih bisa kita gunakan secara free, benar-benar free, tidak ada batasan. Tapi ketika ada update terbaru sekitar 1 bulan yang lalu, fitur kolaboratif ini bisa kita gunakan dengan cara kita harus membuat atau
membuat tim terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita langsung share link ini untuk ke teman kita, lalu teman kita bisa ngedit. Tapi kita harus buat tim dulu, misalkan di KMNU ada tim desain KMNU, di situ ada 5 orang yang masuk ke tim itu, baru di situ bisa mendesain secara bersama-sama dan kolaboratif. Jadi Figma ini sendiri adalah software desain berbasis cloud, yang mana Figma ini basically-nya mirip sekali dengan Adobe XD dan juga Sketch ya teman-teman. Yang membedakan dari XD dan Sketch, ada Figma dari XD dan Sketch adalah online dan kolaboratifnya itu. So, lanjut beberapa kelebihan dari Figma. Figma ini bekerja di browser, bisa juga diinstal di Windows, di Mac, Linux, dan lain-lain. Karena versi ini berbasis cloud, maka semua pekerjaan yang kita buat di Figma ini disimpan secara otomatis, dan historinya akan tersimpan sehingga bisa kita akses di riwayat versi di Figma. Nah, selain itu Figma juga ringan, cepat, dan tidak perlu diinstal bagi yang menggunakannya di browser untuk menggunakan atau berbagi. Oke, kita masuk ke toolsnya saja ya. Di sini tidak saya jelaskan semua, tapi saya jelaskan yang saya tahu dan saya sering gunakan. Jadi jika nanti teman-teman mungkin bertanya fungsinya tools ini, bisa jadi saya tidak tahu dan akan saya cari tahukan, begitu ya. So, ini adalah tampilan awal ketika kita membuat project. Bukan tampilan awal sih, tampilan workspace, lembar kerja kita. Lembar bekerja kita, ada di pojok kiri atas itu ada tools-tools yang utama. Lalu di tengah ini adalah sebagai lembar kerja kita, lembar kita mengoret-oret dan mendesain di situ. Di pojok kanan atas ada itu lingkaran 2 seperti akun yang aktif di proyek ini, di file desain ini. Di situ ada 2 orang yang sama sebetulnya ya. Terus di sisi kiri dan kanan itu ada bar sendiri, dan nanti kita jelaskan lebih lanjut. Lanjut ke tools yang utama, yaitu di pojok kiri atas. Ini adalah yang biasanya dipakai untuk membuat desain. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi ini semua sudah mencakup kebutuhan kita sebagai desainer. Yang pertama ada Move Tool. Move Tool seperti biasa digunakan untuk memindahkan objek, lalu ada yang kedua itu frame, seperti pagar itu frame untuk membuat canvas kita, seperti pada Illustrator dan juga Illustrator ya kalau misalnya. Terus di sampingnya ada lambang kotak itu ada shape tool, dan ketika kita klik di panah bawah itu ada beberapa pilihan shape yang bisa kita pilih. Lalu lanjut ke sampingnya ada pen tool, seperti umumnya pen ya, kita bisa membuat bentuk dengan bebas sesuai keinginan kita. Lalu ada text tool seperti biasa, lalu ada hand tool. Hand tool ini untuk menggeser-geser view halaman. Jadi di lembar kerja kita supaya mau menggeser view-nya ke arah sini bisa pakai hand tool, atau bisa juga dengan shortcut di keyboard dengan tekan dan tahan spasi. Baru kita geser menggunakan mouse di kiri. Lalu yang terakhir ada add comment. Add comment ini berfungsi bagi kita yang mendesain secara bersama-sama ya. Misalkan kita memberi catatan kepada desain ini untuk dilanjutkan oleh teman kita yang lain, atau kita memberikan komentar yang ini kurang seperti ini biar dibaca teman kita yang lain. Lalu tadi di sebelah kiri ada layer bar. Layer ini berisi layer objek yang kita kerjakan di desain kita. Seperti umumnya pada Corel juga ada layer, di Illustrator juga ada layer, dan juga Photoshop juga ada layer. Selanjutnya di sisi kanan itu ada property bar yang berisi pengaturan tambahan untuk objek kita. Nah, property bar ini ketika kita belum
memilih satu objek, itu akan tampilannya kosong gitu ya, seperti kiri. Nah, ketika kita memilih objek misalkan teks atau mungkin itu gambar atau lain-lain, nanti baru aktif seperti di sebelah kanan ini. Ada beberapa menu tambahan gitu ya. Dan di properti bar ini juga kita bisa melakukan ekspor. Jadi ekspor itu terletak di properti bar ini yang paling bawah. Oke, supaya kita lebih jelas, saya diminta untuk praktek ya begitu ya. Nanti jadi di sini kita akan mendesain ulang poster madrasah desain aja begitu. Oke, kita lanjut ke Figma di project file design. Sudah terlihat belum ya? Apakah berganti layarnya? Sudah, aman Kang. Aman ya? Yuk. Oke, jadi di sini saya diminta untuk mendesain ulang poster ini, gitu ya. Bentar. Sebelumnya di sini ada yang belum bikin akun. Mungkin yang belum bikin sedikit tutorialnya, sebentar ya. Kalau membuat akun di Figma, bisa download web.com. Figma.com. Browser saya kelihatan nggak? Nggak ya? Tidak. Enggak. Nah, saya ganti dulu share screen-nya ya. Mungkin sembari Kang Fan ganti share screen. Oh, udah ya? Teman-teman silahkan bisa bikin ya, bisa sambil buka laptop atau apa, bikin akun di Figma. Oke, sebentar. Saya login dulu di sini ya. Nah, ini adalah website Figma, figma.com, bisa teman-teman akses. Langsung saja teman-teman bisa bikin akun di sign up. Ini ada beberapa penjelasan juga tentang Figma itu bagaimana, dan tampilan webnya cukup menarik buat teman-teman. Bisa di sign up, terus email, sign up, email, dan juga bikin passwordnya. Lalu bisa di create akun. Atau bisa juga langsung lewat Google ya. Ini lebih memudahkan. Setelah sign up, sebentar saya coba dulu ya. Sign up-nya pakai email apa ya? Masjid Al-Iman. Maksudnya nama saya Fans gitu ya. Ini bisa dipilih seperti desain misalkan, dan ini untuk personal use, untuk bekerja, atau untuk apa ini? Untuk mengajar atau taking class. Seperti itu bahasa Inggris semua ya. Untuk personal use saja, lalu bisa dicentang dulu, terus di create akun. Cara membuat akunnya cukup mudah. Ini nanti ada email verifikasi yang dikirim ke email kita, lalu bisa diakses di situ, lalu langsung masuk ke Figma yang tadi ya. Oke, itu membuat akunnya cukup sederhana dan saya rasa mudah ya. Oke. Nanti kalau ada yang belum bisa membuat akun, bisa berkabar dengan panitia. Nah, sebelumnya draft ini akan saya share ke grup dulu ya.
supaya teman-teman yang mungkin menggunakan laptop bisa sambil buka Figma dan bisa sambil melihat di lembar kerja Figma-nya ya. Silahkan untuk yang menggunakan laptop mungkin bisa ikut join di dalam lembar kerja ini. Oke, sambil menunggu, jadi kita akan buat ulang desain ini. Tapi sebelumnya, tadi malam saya sudah buat ya teman-teman, biar lebih cepat. Seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini kira-kira. Kita sudah dapat tadi desainnya. Jadi hari ini kita akan membuat ulang poster ini. Persis, bukan membuat ulang tapi bebas. Gitu ya. Membuat ulang bebas. Oh, mulai rame ya ini ya. Makasih yang udah join ya. Jadi kita akan buat di sini untuk kanvas yang akan kita gunakan seperti ini ya. Di Figma untuk memilih kanvas atau lembar kerja sudah disediakan beberapa template kanvasnya, ada di ukuran handphone, ada juga tablet, desktop, presentasi dan lain-lain. Yang biasanya selalu terpakai adalah yang sosial media ya. Ada Instagram post, Instagram story dan lain sebagainya. Untuk lalu di sini karena ini ukurannya tidak ada di sini, kita buat satu di sini. Nah, frame ketika kita klik satu kali, maka berukuran 100x100 ya teman-teman ya. Di properti bar sebelah kanan bisa kita atur frame-nya, ukurannya, lebarnya sekitar, kita copy aja, 1024. Enter, TG-nya 1280. Nah, begini sudah. Kita mulai dari warna dasar diri frame-nya dulu ya. Untuk mewarnai bisa di kanan ya, di bar sebelah kanan. Teman-teman bisa di fill ini, bisa klik yang FFFF ini, kode ini diganti kodenya misalkan ini. Atau kalau teman-teman nggak tahu kodenya, klik yang di sebelah kiri ini ada kotakan putih, diklik nanti akan muncul warna properti warna seperti ini. Untuk warna yang seperti ini kita menggunakan eyedropper tool untuk mengambil warna dari sini. Nah, itu. Lalu lanjut lagi untuk buat teksnya. Kita buat teksnya dulu dengan text tool. Di sini ada klik yang icon T, atau di keyboard teman-teman bisa pakai langsung saja T gitu ya. Jadi otomatis pindah dari move tool ke text tool. Kita klik di sini, kita klik lagi. Kita tulis di sini madrasah desain. Oke. Oke. Di sini dari madrasah desain ini kita ganti warna dan rata tengahnya di sebelah kanan. Properti bar ini ada banyak sekali, bisa di scroll ke bawah sampai bawah, itu ada banyak sekali properti yang bisa kita atur. Mulai dari warna, ambil warna dari teks ini ya, pakai eyedrop biasa. Lalu untuk ininya dari rata kiri. Nah, seperti ini. Ukurannya sekitar 70, sudah 70. Dan spasinya sekitar 100. Untuk mengatur spasi ini teman-teman, bisa kalian ketikkan langsung atau di logo ini, A ini sampai kursornya berubah bentuk jadi seperti menggeser-geser ini, bisa teman-teman klik, kalau sudah aktif langsung digeser ke kiri atau ke kanan. Ke kiri untuk mengurangi, ke kanan untuk menambahi. Ya.
Begitu juga yang lain, ini juga ke kiri untuk mengurangi, ke kiri untuk menambahi. Oke, ini juga ke kiri, ke kanan, semuanya. Oke. Untuk desain sudah, lalu kita bawahnya ada penggunaan software Figma. Ini. Nah, untuk melakukan copy paste bisa teman-teman pakai shortcut di keyboard. Selain Ctrl C lalu Ctrl V, ada juga teman-teman klik tulisannya, geser sambil tahan Alt di keyboard. Nah, ini akan kopas. Nah, seperti ini kira-kira. Kita ganti. Oke, ukurannya kita turunkan jadi sekitar 30 ya. Kecil lah ini Pak. 35 ya. 35 dengan stylenya medium kalau oke. Nah, di sini karena satu baris kita geser aja di sini ya. Biar jadi 2 baris. Spasinya terlalu mepet, bisa kita turunkan ini spasi per barisnya. Segini cukup. Oke. Lanjut ke sebelahnya lagi, digeser sambil Alt lagi, digeser sambil klik Alt. Lalu dilepas mouse-nya. Selesai. Terus dan oke, seperti ini kita rubah. Teman-teman kalau mau nge-zoom in dan nge-zoom out bisa di keyboardnya pakai Ctrl, diklik dan tahan, lalu scroll up atau scroll down, sama seperti di Illustrator. Tapi kalau Illustrator itu pakainya Alt ya. Tekan dan tahan Ctrl sambil di scroll ke atas ke bawah. Ke atas zoom, ke bawah ke zoom in, zoom out gitu ya. Oke, lanjut waktu kita 1 jam. Sini kita ganti jadi regular, stylenya regular. Ukurannya sekitar 25. Udah dapat tulisan ini. Kita blok dulu, kita grup biar di bagian frame ini bisa rapi ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, bisa sendiri. Lalu yang di bawahnya tulisan ini ada lagi pakai yang pakai yang ini ya. Kita geser ke bawah sambil Alt. Sambil Alt dia juga bisa sambil ditahan Shift ya teman-teman, biar nggak geser. Gesernya biar lurus. Lurus ke sini, lurus ke situ, atau lurus ke sini. Kalau nggak ditahan Shift-nya, nanti gesernya bebas kemana-mana. Tapi kalau pakai Shift, dia tetap lurus dalam satu garis gitu ya. Kita ketikkan dulu dari Ahad 1 untuk pukulnya jam 8 sampai 8.30 sampai selesai. Ini di zoom. Meetingnya kecil. Ini karena ini tadi dalam satu grup, jadi ketika kita mengcopy paste tulisan ini, maka di bawahnya ini juga termasuk ke dalam satu grup ini. Klik ini sudah tergrup.
Nah, untuk men-select salah satu dari grup ini tanpa meng-ungroup, tanpa membongkar ulang, teman-teman pakai kontrol saja. Jadi sebelum diklik, kontrol, klik. Ini untuk men-select salah satu dari anggota grup gitu ya. Ganti jadi medium, enggak medium, semi bold aja. Lalu space-nya kita tambah. Nah, untuk menambah icon-icon ini, icon seperti umumnya, seperti kalender, jam, dan lain-lain, kita pakai plugin ya teman-teman. Jadi plugin ini adalah sebuah apa ya, pihak ketiga istilahnya seperti itu, yang support di Figma yang bisa kita gunakan. Ada banyak sekali plugin, dan plugin saya yang sudah terinstall itu segini. Ini ada plugin yang biasa saya gunain, ada sekitar nggak tak hitung ya. Jadi untuk install pluginnya gimana sih teman-teman? Jadi install pluginnya kita ke sini dulu, ke home dulu, halaman depan kita. Nah, di halaman depan ini kita bisa cari di yang namanya community. Tampilannya tidak jauh beda dengan versi browser ya. Di community ini, nah jadi untungnya Figma ini karena online, jadi ada komunitas yang terikat juga secara online. Yang mana di sini ada banyak sekali seperti template atau plugin atau hasil desain orang lain yang bisa kita duplikasi untuk kita gunakan. Di sini ada 3D dan lain sebagainya, ada icon-icon yang banyak sekali. Tapi di sini kita cari yang plugin. Pluginnya juga ada banyak, dan salah satu untuk mencari icon di sini adalah icon yang paling terkenal, icon Nify. Icon Nify ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang yang ada 1000 yang plugin 1000 berapa ini 729.000 yang menggunakan plugin icon Nify. Setelah teman-teman search ketemu pluginnya ini, lalu diklik saja install di sini ya, diklik install. Kalau sudah install berarti sudah terinstall di sini. Dan cara mengaksesnya teman-teman klik kanan saja di lembar kerja ini, klik kanan, plugin, lalu cari icon Nify. Kalau ketemu diklik saja. Nah, ini ada icon Nify yang sudah aktif. Nah, caranya gimana? Teman-teman cari saja di sini, misalkan tadi yang dicari adalah kalender ya, kalender itu kalender tanggal, date. Nah, ini date-nya tadi pakai yang ini kalau nggak salah ya. Kalau sudah ketemu, lalu diklik import ke dalam. Import icon. Kalau sudah ada keterangannya, berarti sudah terimport. Satu, sudah terimport, kita cari lagi. Yang kedua adalah time ya. Time. Kita pakai ya import lagi. Dan yang terakhir itu place. Kita pakai yang ini. Kita import. Nah, sudah terimport. Kalau sudah semua 3, lalu kita close. Nanti akan terimport di sini. Nah, yang icon-icon ini masih ada di dalam frame ya. Ini ada namanya frame-nya WHH Place ALT. Lalu ini frame-nya juga ada namanya sendiri. Nah, untuk mempermudah, biasanya saya keluarkan dari frame ini. Jadi ketika kita ini kan kita nggak bisa ngeklik objek ini. Kita klik frame-nya, klik 2 kali di sini. Bukan 2 kali. Klik sekali, klik lagi. Nah, ini udah masuk. Atau kalau teman-teman biar nggak bingung, ketika ini pakai kontrol ya, pakai tekan dan nahan kontrol untuk select di dalamnya tanpa memilih ininya, frame-nya. Jadi frame-nya bisa kita hapus. Itu untuk mempermudah pengerjaan di frame yang kita. Jadi tidak ada frame di dalam frame-nya, biar nggak bingung. Kecuali kalau teman-teman nggak bingung, ada frame di dalam frame, itu nggak apa, nggak usah dihapus frame.
geser ke sini. Oke, 3 ini sudah masuk ke dalam frame kita. Kita pilih segitiganya, lalu ganti warna ya. Pakai coklat yang ini. Kemudian di sini ada pojok kiri untuk mengatur biar sama jaraknya. Karena ini tidak sama, kita kecilkan dulu ya, sekitar berapa ya? 20 ya. Juga sekitar 20. Supaya teman-teman nanti ketika mengubah tingginya, levelnya ikut, jangan lupa diklik ini ya. Link ini diklik, diaktifkan biar berubah semua tinggi dan lebarnya. Ini kita tengah, kita ratakan tengah, terus didistribusikan. Nah, begini. Jaraknya karena terlalu jauh, bisa kita atur di sini. Ini jaraknya 117. Kita ganti saja di sini, geser ke kiri. Kira-kira segini. Kurang. Oke, kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kita grup. Nah, jadi ini nanti keluar dari grup ini, karena ini di grup sendiri. Langsung kita masukkan foto pembicara. Nah, foto pembicara, saya cari dulu ya. Oke, ya. Foto pembicara, kopas aja lah ya. Nah, foto pembicara awalnya seperti ini teman-teman ya. Masih ada background-nya, masih belum terpotong seperti ini. Di Figma, ketika kita punya foto yang cukup mudah untuk dihilangkan background-nya, itu ada pakai plugin namanya Remove BG. Plugin pakai Remove BG. Teman bisa cari dengan cara yang tadi, di search di community aja, Remove BG. Nah, karena foto, nah ini udah bisa. Tapi kelemahan dari Remove BG ini, foto yang kita hilangkan background-nya nanti jadi sedikit pudar, bukan pudar ya, apa ya, blur atau pecah gitu ya. Jadi saya jarang menggunakan Remove BG karena itu kelemahannya. Jadi biasanya saya trace ya teman-teman. Trace manual pakai pen tool. Sisanya di tepi-tepi orangnya, di orang, tepi-tepi foto saya. Kita ganti jadi kuning, yellow. Seperti ini, kita tepiin dikit biar kelihatan. Nah, penggunaan pen tool seperti biasa, pen tool di Corel Draw juga sama, pen tool di Illustrator juga sama seperti ini penggunaannya. Kita trace sedikit demi sedikit. Ini memakan waktu lebih banyak, tapi hasilnya lumayan bagus. Tergantung dari skill memakai pen kalian. Ini harus dilatih. Tidak bisa langsung jago. Tapi saya juga pertama-tama masih bengkok gitu ya. Kita trace terus, sedikit sabar ya. Dari teman-teman di sini ada yang kesulitan nggak bikin akunnya?
sudah punya akun semua. Di sini yang join ada sekitar berapa ini? 9. Novel, Jawahari, Enda, Teguh Iman ada 2. Versinya ada 2 juga. Oke, kita cepat aja teman-teman ya. Ini agak rapi dikit ya apa ya. Supaya waktunya cukup. Nah, ini untuk menggeser, oh iya lupa. Ini untuk menggeser seperti ini, pakai hand tool ya teman-teman ya, pakai hand tool atau di keyboard kalian pakai spasi, atau kalau pakai mouse itu diklik di bagian scroll. Itu bisa. Oke. Isinya seperti ini, down. Lalu kita warnai ya teman-teman. Nah, seperti ini. Soalnya kalau kita nggak warnai, nanti nggak bisa untuk men-select si gambar ini. Oke, vektor ini udah dapat, lalu klik yang ini teman-teman. Namanya adalah use as mask. Ini sebagai masking untuk masking itu. Klik, nah udah hilang maskingnya di sini. Mask group. Nah, gambar yang ini, gambar foto kita masukkan ke dalam grup di bagian layar ini, digeser aja ya teman-teman. Geser ke dalamnya masking group. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau udah, kita masukkan ke frame-nya kita. Mirip lah ya. Oke, ini yang ini kita geser sedikit. Nah, untuk memasukkan ini 3D ini teman-teman. Jadi di Figma ini kan trennya yang sedang naik adalah 3D design. Nah, di beberapa community ini, di anggota community ini ada teman-teman lain yang sudah mempublikasikan hasil pekerjaan mereka yang bisa kita gunakan juga. Di sini ada 3D illustration dan lain-lain sebagainya. Ini bisa teman-teman duplicate, diklik aja duplicate-nya. Di sini klik salah satu duplicate ya. Duplicate, nanti jadi proyek ini akan masuk ke proyeknya teman-teman semua. Di draftnya teman-teman semua. Jika sudah diduplicate, nanti akan masuk ke sini. Misalkan kemarin saya duplicate yang ini, teman-teman, KW Design Starter Pack. Ini miliknya Mas Raffi kalau nggak salah. Dia UI designer. Ketika sudah diduplicate, kita bisa buka di sini. Kita klik 2 kali, masuk ke sini. Nah, ini punyanya Mas Raffi. Yang di dalamnya ada banyak banget template yang bisa kita gunakan. Nah, kan kalau teman-teman biasanya ada yang pakai FreePik, lalu ada juga atau website lain penyedia template seperti itu. Di Figma sendiri, kalau dari FreePik, karena dari FreePik itu basic ketika mendownloadnya bisa Illustrator dan IPS ya kalau nggak salah. Jadi file format IPS itu tidak bisa dimasukkan ke Figma. Di Figma ini tidak support untuk dimasuki IPS. Jadi kalau di Figma sendiri kita bisa memasukkan yang formatnya SVG. Jadi kita butuh convert dari IPS ke SVG baru kita bisa masukkan ke Figma. Misalkan yang kemarin itu kalau SVG ya seperti itulah misalkan ya. SVG itu bentuknya seperti ini kalau di sini ya.
Misalkan di contoh dosen saya ini ya. SVG itu pakai yang ini teman. SVG itu formatnya ini. Ketika kita masukkan ke Figma, ini sama seperti IPS yang dimasukkan ke CorelDRAW atau ke Illustrator. Jadi SVG ini vektor juga yang bisa kita edit. Di logo Kris ini bisa kita edit satu persatu. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa dimasukkan, yang bisa diedit, apa namanya, file yang bisa diedit, yang bisa kita masukkan ke Figma itu formatnya SVG. Kalau IPS nggak bisa, AI, Corel, dan lainnya juga nggak bisa. Ini kurang lebih seperti ini. Oke. Bentar. Ada instruksi dari Oke, jadi 3D ini saya dapetin dari sini, dari Kawaii Design Pack. Ini saya kopas dari sini ya. 3D ini saya kopas, saya masukkan ke sini. Ini ya, saya geser sedikit. Itu aja. Jadi tadi malam ini saya kopas. Grup ini saya Ctrl C, lalu ke sini klik frame-nya, lalu dipaste aja. Nanti akan masuk ke frame yang milik kita. Kalau mengecilkan seperti ini teman-teman, ada gambar, ada tulisan. Kita pakainya yang scale ya teman-teman. Ini untuk menghindari kalau nggak pakai scale, untuk menghindari ini. Kalau nggak pakai scale, nanti tulisannya nggak ikut kecil, tapi tetap besar. Tetap besar dan jadi bergeser seperti ini. Jadi kita pakai scale, atau kalau di keyboard pencet aja K gitu ya. Biar yang kecil itu kecil semua. Satu sini kecil semua, nggak cuma gambarnya doang. Ini digeser sedikit ke sini biar ngambang. Nah, udah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat desain Figma. Nah, selanjutnya ketika ini sudah jadi, kita ekspor. Cara ekspor seperti biasa, kita pilih dulu frame-nya, frame yang mau kita ekspor, bisa satu atau bisa juga langsung dua gini, atau langsung tiga, sama aja sih. Satu dulu ya teman-teman. Satu kita ekspor. Di bagian kanan, di properti bar kanan, di scroll sampai ke paling ke bawah. Yang ini ada klik ekspor, klik saja ekspor, lalu dipilih. Jadi di Figma bisa kita ekspor jadi format, ada PDF, JPG, SVG, dan juga PNG. Sini. Nah, untuk ukurannya kita bikin satu kali aja, dan bisa kita preview di sini ya, teman-teman. Ini preview ketika sudah diekspor. Kalau sudah fix, nggak ada yang mau diganti lagi, tinggal diklik aja ekspor. Nah, kalau sudah diekspor, kita pilih dulu di mana kita mau nyebutnya, di sini aja ya, for Indonesia ya. Sudah terekspor. Nah, kalau kita mau ngekspor dua, ini dan poster dari 3 frame 4, diklik dua-duanya, ini sambil di tombol shift, diklik frame 4-nya. Jadi poster, shift, ditahan, sambil klik frame 4. Lalu kita terbawa ke bawah, ekspor sekilasan. Nanti di sini keterangannya ekspor 2 layer. Jadi layer poster dan layer frame 4 akan kita ekspor. Ini di folder desain, udah, di save aja.
Nah, tadi karena posternya sudah ada eksis, jadi kita replace aja ya. Nah, oke. Kalau sudah terexport, kita bisa cari di folder design ke bawah. Nah, ini ada frame. Dan sudah ada frame 4 ini sini poster dan juga frame 4. Seperti itu untuk ekspornya. Terus sebentar ada request lagi dari oke. Nah, di sini teman-teman ya. Oke. Ini adalah hasil saya buat tadi malam. Mungkin sedikit sederhana tapi sudah mencakup lumayan banyak tools yang biasa saya pakai di Figma ya teman-teman. Ya, waktunya masih cukup lama ya. Jadi teman-teman, nanti ya, nanyanya nanti ya. Oh ya, lupa. Oke, kita lanjut ke ini. Oke, saya share yang lain dulu ya, teman-teman. Jadi setelah kenal dengan tools Figma, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, belum mengenal dasar-dasar tentang desain. Kita belajar dulu dasar-dasar tentang desain. Materi ini adalah materi yang pernah saya pakai sebelumnya saat mengisi di acara KMM juga. Mungkin ada yang sedikit yang kurang cocok, tapi apa ya? Oke, sambil Kang Frans menyiapkan, mungkin teman-teman bisa menyiapkan materi untuk bertanya ya teman-teman. Oke, Kang Mbak semua silakan bisa dicatat dulu mau tanya apa nih sama materi kita Kang Frans gitu ya. Waktunya masih 15 menit, 10 sampai 15 menit Kang Frans. Oke. Ini ada sedikit materi tentang desain. Yang saya membuatnya juga dari website ini. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah. Kalau saya slideshow, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi ini tentang bagaimana memulai sebuah desain grafis. Ya. Ini mungkin sedikit dasarnya yang saya buat. Ini sederhana tapi semoga bisa membantu ya. Jadi untuk memulai sebuah desain grafis ada 6 aturan yang dasar sekali dalam sebuah desain. Ada keseimbangan, ada susunan antar objek, ada sifat dan kesatuan. Ini kita bahas satu persatu dari segi keseimbangan seperti yang teman-teman lihat di contoh desain poster di layar ini, bahwa keseimbangan itu memberikan stabilitas dan struktur. Jadi ketika kita membuat desain, jangan sampai berat sebelah, berat kiri atau berat kanan. Jadi seimbang ketika kita melihatnya. Jadi sini ada, ketika di kiri ada lingkaran, di kanan ada lingkaran. Dan semuanya tidak harus persis ya teman-teman. Tapi
secara visual, secara kita melihatnya, mata kita melihatnya itu seimbang. Lalu ada hierarki. Hierarki ini biasa disebut juga hierarki visual. Hierarki visual itu mengacu pada urutan informasi yang dipindai oleh mata manusia. Jadi misalkan ketika kita membaca poster desain yang ini, kita akan membaca detox-nya terlebih dahulu. Ketika sudah membaca detox, kita mesti lanjut ke tulisan-tulisan yang lebih kecil. Ada cure detox atau juga yang ini, atau yang di tengah ini mockup website. Nah, ini juga penekan hierarkinya di sini. Jadi mata kita melihatnya tulisan mockup website dulu, lalu menuju ke tulisan yang lain dan sebagainya. Hierarki adalah semacam susunan di mana mata kita membacanya. Jadi ke sini dulu, lalu ke sini, lalu ke sini. Itu bisa secara lalu di emphasis atau penekanan seperti pada poster sebelah kiri yang tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Jadi pada umumnya penekanan ini itu menciptakan titik fokus teman-teman. Jadi ketika kita melihat poster itu, fokus mata kita kemana? Ketika kita melihat posternya Ustadz Abdul Somad, mata kita akan terfokus pada kalau nggak salah pada ininya, pada fotonya beliau ya begini. Lalu di tengah ini juga ada penekannya di daerah segitiga yang berbeda warnanya. Lalu di sini ada tulisan brand color psychology, ini juga penekannya di sini, sehingga mata kita terfokus pada satu topik yang ingin disampaikan oleh desainer itu. Lalu jangan lupa untuk memberi kontras pada desain teman-teman ya, jangan ketika background kita putih, lalu tulisan kita berwarna kuning terang. Nah, kalau seperti itu akan susah sekali membacanya ya teman-teman. Penting sekali untuk kontrasnya, karena kontras ini dibuat ketika dua elemen disandingkan. Ketika dua elemen disandingkan itu pastikan bisa terlihat perbedaannya teman-teman. Kalau susah berarti kontrasnya itu kurang. Lalu yang ke berapa ini? Yang selanjutnya ada space atau ruang. Ini saya ambil dari Instagram postingannya. Saya lupa akunnya apa, tapi ini saya ambil dari Instagram. Yang mana space atau ruang ini sangat penting ya, seperti halnya manusia yang butuh udara untuk bernapas. Desain juga butuh ruang untuk bernapas juga. Jadi usahakan teman-teman gunakan objek-objek yang seefisien mungkin. Ketika objek itu dirasa tidak perlu dimasukkan, maka tidak bisa dimasukkan. Lalu juga ada di sini margin, jangan terlalu mepet ke pinggir. Terus ada juga gambar di situ, bagaimana memilih gambar yang baik, dan juga space antar elemen, jangan terlalu mepet dan jangan terlalu jauh juga. Lalu juga yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang seefisien mungkin, secukupnya, jangan terlalu banyak kalimat atau kata-katanya, karena nanti itu bisa memenuhi desain yang kita buat. Lalu yang terakhir ada unity atau kesatuan. Nah, unity ini kesinambungan ya, kesinambungan antara beberapa elemen yang tampak menyatu dan harmonis di dalam sebuah desain. Jadi pentingnya harmonis ini, pokoknya ketika teman-teman melihat desain teman-teman kok dirasa ada yang kurang, berarti memang ada yang kurang gitu ya. Tapi ketika teman-teman melihat desain teman-teman, oh udah cukup nih gitu ya, berarti teman-teman harus tanya ke orang lain, apakah benar desain yang teman-teman buat ini udah cukup atau belum, karena belum tentu juga. Maksudnya sudut pandang dari orang lain mesti berbeda dari sudut pandang yang kita sendiri, berbeda. Oke, ini udah itu aja sih materinya, sedikit, tapi semoga bisa membantu. Sekarang jam 10.06.
Mungkin itu saja sih dari saya tentang Figma dan dasar-dasar penggunaannya, tools-toolsnya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Mas Lulu, Oke, saya. siap. Terima kasih banyak Kang Fans atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin nanti bisa ditanyakan, kita buka 3 termin. Jadi tadi Kang Fans udah sedikit banyak menyampaikan terkait gimana sih bikin desain di Figma gitu ya. Jadi kita tadi istilahnya baru mengenal secara dasar. Dan teman-teman gitu, saya yakin bahwa salah satu kunci dari keberhasilan adalah bisa karena terbiasa gitu. Makanya teman-teman kalau tadi yang dikatakan Kang Bisril percuma gitu ikut pelatihan, tapi kalau nggak diimplementasikan gitu, kalau nggak diterapkan gitu. Nah, mungkin sekali 2 kali desainnya jelek ya itu biasa gitu. Kalau desainnya langsung bagus malah itu kan mencurigakan gitu kan. Jadi nggak usah apa ya istilahnya pesimis nanti wah kan ternyata sulit pakai Figma. Ya awal memang sulit gitu, namanya juga belajar gitu. Maka teman-teman diharapkan setelah pelatihan ini nanti bisa semacam menerapkan gitu, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Harapannya jadi Figma jadi alternatif. Wah ini jadi promosi Figma dong. Ya nggak apa-apa. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya. Silakan kalau mau bertanya langsung bisa langsung bertanya. Kalau mau di chat ya silakan bisa tanya di fitur chat yang ada di Zoom ini gitu. Kalau misal ada yang nggak tahu fitur chatnya di mana, ada di bawah sini. Cari. Kang Fan ini tadi ada pertanyaan Kang Fan. Ada 2 masuk sebenarnya, mungkin tak bacakan gitu dari chat sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, aku bacakan pertanyaan dari yang sudah ditanya di chat. Dari Undik via Kurrota. Kak, tadi waktu remove background, pas mau di run, ada tulisannya set APK. First APK itu apa ya? Itu yang pertama. Terus ada dari Mbak Zumratul Ulia. Tadi ada fitur plugin. Nah, itu berbayar semua, apa ada yang free atau gratis? Gitu. Monggo bisa di... Oh, sama ini satu lagi nih masuk nih. Tips buat milih warna sama font, ada tipsnya enggak gitu. Mungkin bisa dikasih insight, dikasih apa ya pandangan-pandangan umum dari Kang. Monggo Kang. Oke. Terima kasih. Kita urut dari yang pertama ya. Jadi remove BG, tadi waktu mau running remove BG ada APK. APK itu semacam apa ya? Semacam kode lah, kode untuk kita. Sebentar saya bukakan dulu ya. Jadi remove BG itu ada websitenya teman-teman. Ketika di remove BG ada websitenya di remove.bg. Jadi set APK ini adalah semacam apa ya, kode lah untuk aktivasi supaya kita bisa menjalankan plugin BG itu. Ada di websitenya di remove.bg. Remove.bg ini dalam. Di sini ya, remove.bg. Nah, di sini untuk menggunakan apa namanya plugin remove.bg ke Figma, tentunya kita harus punya akun dulu ya teman-teman ya. Setelah punya akun, masuk ke tools dan API dari sini. Tools dan API ini untuk kita dapat APK-nya. APK-nya itu kita dapat dari websitenya remove.bg ini. Kita cari dulu API integration, semacam kode lah sebetulnya. Kalau di sini lalu bikin APK. Nah, dari sini APK show. Kode ini teman-teman, kalian copy paste, lalu kalian ke Figma, buka
plugin-nya tadi. Plugin bisa kita akses dari klik kanan atau dari sini. Logo Figma ini ada plugin MVG, lalu set APK. Kalau teman-teman baru pertama install plugin MVG, pasti harus set APK terlebih dahulu. Sudah set APK, ini di copy di sini, di paste di sini, lalu di save aja. Kalau sudah di save, itu kalau sudah APK set, nah seperti itu baru kita bisa gunain plugin MVG itu. Jadi APK semacam kode aktivasi atau kode seperti itulah kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Terus ini ada tambah lagi. Terus berarti plugin butuh APK. Tidak semua plugin butuh APK. Tidak semua ya teman-teman. Dari sekian banyak plugin yang saya install di Figma ini, yang pakai APK cuman RemoveBG. Yang saya temui. Yang pakai APK RemoveBG. Atau mungkin dari Unsplash. Unsplash juga kalau nggak salah ada APK-nya kalau nggak salah ya teman-teman. Saya sedikit lupa karena jarang menggunakan Unsplash. Oh, ternyata tidak sih. Seperti itu. Jadi nggak semua plugin kok yang pakai APK. Sepanjang saya install plugin yang pakai APK, yang baru saya temui RemoveBG teman-teman. Lalu selanjutnya dari Mbak Julia itu tentang plugin. Plugin yang ada di community ini semuanya gratis teman-teman. Plugin yang di sini itu banyak sekali, ini semuanya gratis karena ini tuh sifatnya community ya teman, komunitas. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara bebas. Tinggal cari aja yang teman-teman butuhin, install, cari lagi, install terus bisa pakai di sini. Misalkan satu lagi plugin yang biasa saya gunakan itu Blobs ya teman-teman. Blobs ini untuk membuat bentuk sembarang. Jadi ketika ini kita pakai kompleksnya 3, kontrasnya 8, nanti blok ini mengenerate bentuk sembarang seperti ini. Ini biasanya saya pakai untuk apa ya, tambah-tambahan di dalam memberi efek-efek atau ornamen-ornamen sederhana seperti itu. Jadi semua plugin di sini yang di Figma, yang khususnya yang di community tadi itu gratis. Nggak ada yang berbayar sih kalau yang saya temui nggak ada yang berbayar. Terus untuk yang ketiga ini dari Mbak Fia juga tentang milih warna dan font. Milih warna dan font itu sebenarnya selera ya dari teman-teman, selera masing-masing dan juga sesuai kebutuhan. Karena pasti berbeda-beda setiap orang seleranya tentunya ya. Tapi kalau saya biasanya membuat desain warnanya itu dari acak, nggak ada ketentuan sendiri, itu saya sendiri. Desain ini warnanya harus ini, saya biasanya nggak gitu sih. Terus untuk font juga saya seringnya pakai font-font yang sederhana seperti yang di sini. Ini adalah font Poppins. Ada juga kalau teman-teman lihat di IG-nya KMR Pusat itu desain-desain yang sederhana yang saya buat, fontnya tidak jauh dari Poppins atau PT Sans atau Open Sans. Pokoknya yang bersifat sans ya teman-teman. Jadi kan font kan ada berapa? Ada 3 jenis, ada script, ada serif, dan juga ada sans. Kalau serif itu seperti Times New Roman kalau teman-teman tahu. Terus kalau script ya seperti tulisan-tulisan tangan. Dan kalau sans itu yang sederhana yang seperti ini. Sifatnya tegas. Itu selera juga. Gimana ya? Tapi kalau teman-teman butuh tips, biasanya kalau saya bingung warna, saya cari di web
website tentunya ya, pakai apa namanya, kalau di website itu color hunt, ada banyak sekali color palette yang di website itu yang biasa digunakan para desainer. Sebenarnya di Figma juga bisa teman-teman ya, jadi kita ngambil palet warna dari sebuah gambar, misalkan gambar poster Mades ini, kita pakai plugin-nya itu image palette ini teman-teman. Jadi mengenerate warna dari gambar yang kita pilih. Misalkan ini kita klik, nah ini langsung muncul di bawahnya palet yang bisa kita gunakan. Yang ini diambil dari poster Madrasah Desain. Biasanya seperti itu. Di Figma ini pakainya image palette ya, image palette plugin. Gambar, kita cari paletnya, kita generate paletnya. Ini juga bisa kita image palette. Nah, nanti muncul di bawahnya yang bisa kita gunakan. Ini sangat berguna ketika teman-teman desainnya itu misalkan referensinya dari poster ini gitu kan, tapi warnanya bingung. Nah, itu mungkin Kang Lolo ada lagi. Oke Kang Frans. Mantap. Jadi tergantung selera ya Kang Frans ya. Iya. Sama tergantung rasa juga nggak sih Kang Frans? Jadi feel, wah ini ternyata bagaimana kita peka terhadap warna itu gitu. Wah ini warna Yes sekali. gitu ya. Ya betul. Dan Setuju ada Mas. dipekain ya Kang Frans ya. Oke, teman-teman. Ini, oh iya ada tanya lagi nih Kang Frans. Di sini icon dan template yang disediakan apakah ada ciptanya atau bebas kita gunakan dan bisa untuk publish umum? Nah, Kang Frans, apakah pernah ada diskusi di forum Figma yang online tadi gitu apa gimana Kang? Itu bebas. Oke, tentang hak cipta sendiri itu saya belum baca terlalu dalam ya untuk hak cipta sendiri ya. Tapi untuk icon yang tadi yang kita gunakan melalui plugin, icon yang kita gunakan melalui plugin itu benar-benar free, bisa gunakan. Tapi untuk template yang kita download dari community tadi, saya belum baca terlalu dalam tentang hak ciptanya. Nah, tapi untuk lebih amannya tentunya kita sebetulnya kita bisa bebas menggunakannya asalkan itu tidak untuk komersial, untuk personal. Jadi misalkan saya mengambil template ini untuk mendesain poster acara organisasi itu, yang tidak boleh itu ketika kita menjualnya begitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kita pakai template dari seseorang, kita ubah dikit. Sebenarnya kalau ubah dikit itu nggak apa-apa, tapi kalau kita tidak ubah, kita misalkan dari 3 template, kita comot salah satu objeknya, kita satukan di desain kita, lalu desain itu kita jual, nah itu yang bisa jadi bermasalah. Untuk cara amannya, untuk personal use, sebenarnya untuk personal use, yang tidak untuk komersil, saya kira itu aman-aman saja dipublish di umum ya, selama itu untuk personal use. Dan justru akan lebih baik ketika kita mencantumkan nama si pembuat itu, misalkan objek ini dari siapa, itu akan lebih membantu. Seperti yang objek ini 3D ini sebenarnya kan objek 3D-nya mentah ya teman-teman ya. Saya ambil dari miliknya Mas Alzia, lalu saya masukkan ke desain saya ini, lalu saya post di Instagram. Dan itu tidak apa-apa. Mas Alzia-nya sempat saya tag, Mas Alzia-nya sempat komen juga dengan stiker seperti itu. Saya lupa komentarnya apa, tapi itu tidak apa-apa selama untuk personal use ya, tidak untuk komersil. Mungkin itu ya. Karena untuk hak cipta sendiri saya belum baca terlalu dalam. Mas Lulu, apakah ada yang lain?
Oke, mungkin aku sedikit membantu ya ngomong tentang hak cipta gitu ya. Yo, silakan. Ya, jadi sepemahamanku gitu ya terkait hak cipta itu untuk karya apa sih? Intinya gini, sebenarnya itu bisa ya digugat atau misal ya di Figma itu kan gini, orang yang membuat di Figma biasanya kan, ini sepahamanku, biasanya dia udah tahu kalau itu adalah ruang bebas gitu, siapapun bisa mengakses gitu kan. Apalagi itu ada nggak sih kanvas, misal kanvas desain terus nanti muncul di template-template itu, apa template itu diunggah sama pemiliknya, Harus diunggah dulu kalau nggak salah. atau apalagi itu harus diunggah dulu, artinya udah ada persetujuan dari yang punya template gitu kan. Cuma kan nggak mungkin ya template digunakan full persis gitu, itu kayak nggak punya kreativitas banget. Terus terkait hak cipta, setahu selama dia nggak didaftarkan di DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan, DJKIP, Kekayaan Intelektual atau apa aku lupa, yang mengatur tentang hak cipta di Kemenkumham, itu nggak apa-apa setahuku. Yang penting itu satu udah ada persetujuan, karena Figma itu akun kolaboratif ya, jadi bebas. Itu sih setahuku ya intinya ya. Bantu jawab aja sih. Dan ketika digugat pun nggak kuat karena nggak ada istilahnya, nggak ada ciptanya. Tapi kita sebagai mahasiswa ya kali masa mau plagiat gitu, nah kayak gitu sih. Itu Kang Teguh Iman. Ada lagi nggak nih teman-teman? Itu tadi sedikit pandanganku terkait hak cipta, tapi sebenarnya itu di ranah bidang penulisan sih. Tapi menurutku ada korelasinya juga lah. Ada nyambungnya. Ada nggak dari teman-teman yang lain, dari Kang Mbak yang hadir? Ini ada dari Unwahas, ada UMK, ini ada Umum, RAD Semarang, Unsut, banyak nih, Polines. Ayo monggo silakan yang mau bertanya, mumpung ruang tanya masih dibuka lebar gitu. Jangan sampai nanti menyesal gitu ya. Kang izin tanya, lah ini ada dari Kang Raka, Kang Rudi. Figma bisa upload font enggak ya kalau pakai web? Bisa. Karena Figma ini itu ya basisnya cloud ya, jadi kita nggak bisa menginstall semacam font begitu. Jadi fontnya salah satu kelemahannya di situ. Jadi fontnya itu ya apa yang sudah tersedia di Figma itu yang bisa kita gunakan. Jadi kita nggak bisa nambahin font yang kita download misalkan dari website seperti itu. Nggak bisa sih. Setahu aku gitu. Ya, berarti nggak bisa ya kan? Nggak bisa untuk upload font itu nggak bisa. Siap. Oke, ada lagi Kang Mbak semua? Oke, ini kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Kang Fans. Oke, karena nggak ada yang tanya ya. Jadi ada sedikit biar teman-teman bisa praktek juga. Ada sedikit apa ya namanya? Sedikit apa ya? Ya apa? Ayo. Nah, oke, kita lanjut ke PowerPoint ini dulu. Jadi sebentar. Kok nggak jalan? Ya. Oke. Kita coba PT ini dulu. Nggak bisa diklik. Oh ya. Jadi teman-teman, oke. Ini ada penugasan buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Tugas ini sifatnya wajib buat teman-teman kerjakan selain untuk teman-teman mengasah, praktek, dan juga mengenal lebih dalam tentang tools yang ada di Figma. Teman-teman juga penugas ini juga digunakan untuk klaim sertifikat yang akan diberikan ya. Jadi nanti jika teman-teman tidak mengerjakan, mungkin sertifikatnya tidak bisa diklaim. Itu kalau nggak salah.
sesuai arahan dari panitia. Jadi penugasannya itu sederhana saja. Jadi teman-teman yang pertama, mungkin ini bisa disimak ya teman-teman ya. Bisa disimak tentang penugasannya karena ini agak sedikit banyak step-stepnya. Jadi teman-teman yang pertama adalah membuat tim sendiri di Figma. Lalu timnya dinamai dengan Mades dan kurungnya nama teman-teman. Lalu tim project diberi nama strip nama file desainnya diberi nama tugas Mades. Supaya lebih jelas saya contohkan dan mohon disimak ya teman-teman. Jadi di sini di tampilan home kalian buat tim baru, misalkan di sini ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu timnya. Ini pakai tim. Nah, di delete. Jadi teman-teman bikin tim baru, caranya di sebelah kiri ini scroll paling ke bawah ada create new team. Saja create new team, lalu masukkan namanya sesuai tadi ya, Mades dalam kurung nama teman-teman, nama saya Fans ini, lalu create team. Nah, karena teman-teman timnya ini sendiri, jadi untuk membernya di skip dulu, skip untuk member, lalu di sini pakai yang starter free. Nah, oke teman-teman, sampai di sini sudah terbentuk timnya Mades Fans. Lalu di tim project, nah tim project ini diganti namanya ya teman-teman, tim project diganti namanya, diklik kanan, rename Mades strip nama kalian Fans begini ya. Nah, seperti ini di timnya. Lalu di tim project ya, ini project kan, ini tim, ini projectnya. Nah di sini ini filenya, file desainnya kalian buat baru di sini, new design file, klik di sini plus, nah nanti akan masuk ke lembar kerjanya. Nah, setelah masuk ke lembar kerjanya, jangan lupa untuk diganti namanya. Kan ini masih untitled, belum diberi judul. Nanti judulnya diganti. Ini tugas Mades. Tugas Mades kalau nggak salah. Sebentar, masih not responding. Seperti ini. Jadi sebentar, ini seperti ini. Nah, jadi kalau udah tadi kan Mades Fans di projectnya, lalu file desainnya, klik saja di sini, klik sekali, lalu ganti namanya jadi tugas. Nah, seperti ini ketentuannya ya teman-teman ya. Jadi pastikan nama di tengah ini Mades, nama kalian, lalu tugas Mades untuk file. Tugasnya apa? Teman-teman membuat ulang desain poster madrasah desain hari ini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi bisa teman-teman buat sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya, sebagus-bagusnya ya teman-teman ya, itu bebas. Oke. Lalu setelah dibuat tugasnya, setelah selesai desainnya, teman-teman mengumpulkan tugas itu dalam bentuk link. Jadi teman-teman pakai link seperti saya tadi ya. Di sini ini ada share, diklik saja, lalu copy link. Copy link ini dikumpulkan melalui link ini ya. Jadi sampai nanti link pengumpulannya di share panitia di grup ya. Selain berupa link, teman-teman juga berupa hasil desain yang sudah diekspor. Seperti yang sudah saya contohkan tadi di depan ya. Cara ekspornya teman-teman bisa
pilih frame-nya, lalu di sisi kanan sampai kalian scroll sampai paling bawah, lalu klik export, lalu export. Jadi dua itu jadi link project-nya dan juga file desainnya sudah diekspor, nanti dikumpulkan ke bit.ly/submit Mades. Waktunya 3 hari ya. 3 hari. 3 hari terhitung dari hari ini. Ya. Sampai Selasa tanggal 23 November. Batasnya pukul 23.59 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum berganti hari jadi hari Rabu itu masih bisa. Kalau sudah berganti hari Rabu berarti udah nggak bisa mengumpulkan data. Itu batasnya. Dari penugasan ini ada yang ditanyakan nggak? Semoga teman-teman bisa mengerjakan ya dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus dan juga dengan senang hati sebenarnya agar kalian bisa berhasil. Bukan berhasil, desain kalian bisa bagus. Ada yang ditanyakan dari penugasan ini, mungkin dari cara buat timnya atau cara mengumpulkannya? Mungkin dari Kang Mbak Panitia ada yang mau ditambahkan terkait penugasan. Mungkin aku izin nambahin dikit, Kang. Iya, Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via grup WA yang udah ada ya. Dan insya Allah nanti PPT-nya boleh minta ya, Kang Fans ya, nanti biar bisa di-share ke teman-teman peserta juga. Bisa. Ya, oke, makasih Kang. Sama ini, yang kayak yang tadi Kang Fans sampaikan kan ini berkaitan dengan sertif juga, jadi bisa minta tolong dilaksanakan ya teman-teman ya, gitu. Mungkin udah sih dari aku itu aja Kang, matur nuwun. Oh ya, aku. Jadi ada tambahan dari panitia ini instruksinya. Jadi dari teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas nanti ada dipilih 2 terbaik kalau nggak salah. Entah 2 peserta terbaik atau dua desain atau 2 peserta. Ya, 2 peserta terbaik yang nanti penilaiannya ya dari tugas teman-teman yang sudah teman-teman kumpulkan gitu ya. Dan 2 ini nanti ada apa? Pasti ada itunya lah pokoknya ya dari teman-teman peserta yang terbaik. Nanti dipilih 2 orang dari panitia yang memilih. Panitia yang memilih ya, bukan saya ya kalau nggak salah ya. Iya, panitia yang memilih. Oke. Mungkin itu saja karena dari peserta tidak ada yang bertanya, entah. Saya rasa sudah paham sih, nggak mungkin bingung. Orangnya pintar semua Pak ya. Sudah paham semua, terima kasih. Seperti tadi komunikasi kita tidak berakhir di sini, tapi akan berlanjut di grup WhatsApp yang sudah ada. Teman-teman ada yang bingung bisa tanya, karena kalau nggak tanya nanti masih bingung ya, nggak bisa lanjut mengerjakannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti PowerPoint ini saya share. Oke, sekarang ada ya. Jadi PowerPoint ini bukanya harus dari Figma ya teman-teman ya, karena saya buatnya di Figma. Dan sekaligus prototipenya juga di Figma, jadi harus dibukanya di Figma. Oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mau belajar bersama. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini dan apa yang teman-teman teman pelajari hari ini, semoga bermanfaat untuk ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Kang Fans atas materinya yang diberikan. Semoga jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Terus menebar kebermanfaatan sampai kapanpun gitu, dan teman-teman diharapkan melaksanakan penugasan yang diberikan dari panitia maupun dari Kang Fans supaya
kita bisa melihat gitu seberapa bukan seberapa berhasil ya, tapi seberapa masuk materi dari Kang Frans ke teman-teman gitu. Mungkin itu dari aku, kesimpulan ada dalam diri teman-teman masing-masing. Kesimpulan bisa disimpulkan masing-masing oleh Kang Mbak semua, karena ini terkait desain. Apa yang Kang Mbak tangkap, semoga itu yang bakal bermanfaat untuk Kang Mbak ke depan, baik di dunia organisasi, di dunia kerja, dan sebagainya. Dari aku sebagai pemandu presentasi Kang Frans, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wa faqanallahu bil ilmi wal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Ulu dan Kang Frans. Jadi itu ya teman-teman, kita dapat banyak insight baru. Ada aplikasi baru, ada Figma, terlepas dari adanya Photoshop atau apapun itu, ternyata ada yang lebih fleksibel lagi, dan bagusnya bisa diakses real time oleh semua orang, yang bisa jadi barengan kayak gitu. Semoga apa yang disampaikan di acara pada hari ini bisa membawa berkah ke depannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Yusril di awal, bahwa ilmu itu juga perlu diimplementasikan, dipraktikkan. Apalagi kita bicara tentang desain kan, kalau misalnya nggak dipraktikkan juga nanti bakal luntur. Itu bakal kerasa kalau misalnya diasah terus-menerus kayak gitu. Jadi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini ya, kita ada sesi dokumentasi buat teman-teman yang ingin bergabung dalam kisah yang akan nanti kita ceritakan di generasi selanjutnya, bisa on cam sekarang. Yuk, on cam ada dari Uin Suka, ada dari Nuahas, ada dari yang mau masuk Insta Story MNU Undip bisa on-cam sekarang. Udah. Sampai 10.40 ya, ditunggu teman-teman. Ayo, masih banyak lagi. Ada Kanji juga ini ya. Halo, selamat siang Kanji. Oke, udah semua screenshot ya. Hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ya? Pause ya, pause. Pause dong. Ini request dari pemateri. Ada request nggak? Ya seragam kita. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, tunggu juga ya. Nanti dokumentasinya dibagikan di grup, insya Allah. Amin. Oke, karena kita udah memasuki penghujung acara, dari saya sebagai MC serta mewakili seluruh panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.